Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 49. Apapun yang terjadi, tolonglah percaya denganku. Dan jangan tinggalkan aku, Sinta. Ucap Ikram membuat Sinta terkejut dan melepaskan pelukannya. Mengapa kamu mengatakan ini, Ikram? Karena aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Cukup sekali aku merasakan kehilangan karena ketidakpekaanku dalam urusan perasaan wanita. Dan kali ini aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi di hidupku. Ayo, kita bicara dari hati ke hati. Katakan semua masalah yang ada di pikiranmu, dan kita akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Ucap Ikram membuat Sinta langsung menenggelamkan wajahnya ke dada bidang Ikram yang terasa kokoh. Aku sangat menyukai sifatmu ini, Ikram. Aku berjanji akan jujur dan tidak akan menyembunyikan apapun dari kamu. Terima kasih karena sudah memilihku, Ikram. Sinta mulai menangis karena ia terharu dan bahagia. Dia sangat mengerti dengan masa lalu Ikram yang pasti sudah mentorehkan rasa trauma yang sangat dalam. Dan kali ini Sinta berjanji akan membuat Ikram merasa beruntung karena telah mempertahankannya. Dan Sinta juga tidak akan menyerah begitu saja. Jikalau ada seseorang seperti Wulan ataupun wanita yang lainnya yang menginginkan miliknya. Apa yang sudah dikatakan olehnya, Sinta? Tanya Ikram to the point. Dia menceritakan semuanya, Ikram. Alasan dia meninggalkanmu dan juga penyesalannya karena sudah pergi darimu. Apa kamu tahu jika dia sakit, Ikram? Tentu saja aku tahu. Karena Pak Adam sudah menceritakan semuanya padaku. Jawab Ikram membuat Sinta merasa terkejut. Benarkah? Pantas saja kamu tidak merasa terkejut. Tidak. Lalu apa lagi yang diucapkan, Sinta? Dia memintaku untuk memberikannya peluang agar dia bisa kembali mendekati kamu lagi, Ikram. Saat itu dia memohon dan menangis dengan sangat pilu. Jujur, aku sedikit tidak tega melihatnya. Kamu terlalu baik, Sinta. Lalu apa jawabanmu untuknya? Aku menjawab permintaannya dengan alasan yang bijak. Jika aku akan pergi dari kalian berdua jika kamu sendiri memintaku untuk pergi. Apa? Ikram terkejut. Kenapa? Apa ada yang salah? Tentu saja salah. Kenapa mengatakan hal seperti itu padanya? Itu sama saja sudah memberikan harapan palsu untuknya, Sinta. Lalu aku harus menjawab apa? Saat itu keadaannya benar-benar menyedihkan, Ikram. Aku masih punya hati. Tidak mungkin aku mengatakan jika aku tidak akan melepaskanmu dan menyuruhnya untuk tidak mengganggumu lagi. Jika saja dia dalam keadaan sehat, pasti aku akan melakukannya tanpa berpikir panjang. Ya, kau benar, sayang. Tapi kali ini, aku harus tegas dengannya. Aku tidak suka memberikan harapan palsu yang tidak bisa aku berikan. Jadi apapun keadaannya, maka aku harus mampu untuk bisa membuat dia mengerti. Lalu seandainya dia memaksamu bagaimana? Aku akan menggunakan cara keduaku. Apa? Rahasia. Yang pastinya aku akan tetap bertanggung jawab untuk kesembuhannya. Karena hanya itu kesalahan yang aku lakukan padanya. Tegas Ikram. Sinta, mungkin semua berpikir sangat mudah dan gampang. Tapi, apa kamu tahu? Jika pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang sangat kita cintai dan yang sangat kita percaya sepenuh hati, akan meninggalkan rasa trauma yang teramat sangat membekas di hati. Lain halnya dengan jika cinta mencintai orang tersebut dengan biasa saja. Pasti rasa sakitnya hanya akan sebentar. Maka dari itu, jika aku kembali kepadanya lagi, itu sangat mustahil, Sinta. Aku adalah seorang pria sejati, dan aku mempunyai pendirian yang kuat. Apalagi mereka melakukan penghinaan terhadapku secara terang-terangan. Jika saja sifat iblisku lebih dominan saat ini, aku yakin pasti sudah dari lama aku menghabisi mereka, terutama mantan mertuaku yang sangat tidak tahu diri itu. Jelas Ikram dengan rasa sakit yang masih terlihat membekas di raut wajahnya. Aku percaya padamu, Ikram, dan aku yakin jika kamu akan memilih jalan yang terbaik untuk kita semua. Ucap Sinta menetralkan emosi Ikram. Dengan sayang, Sinta memeluk Ikram dan membenamkan wajahnya tepat di dadanya, membuat Ikram menjadi merasa tenang. Ayo, kita bahagia bersama, Ikram. Aku tahu jika kamu belum bisa melupakan masa lalumu yang sangat kelam.
Dan aku akan membantumu untuk menebus kesalahanmu terhadap penyakit yang diderita oleh Wulan. Kita akan membawanya berobat ke luar negeri dan membayar dokter terbaik di sana. Ucap Sinta memberikan semangat kepada Ikram. Terima kasih Sinta. Kamu adalah yang terbaik dari yang baik. Ucap Ikram merasa bahagia. Sedangkan di wilayah lain, tepatnya di rumah sakit, saat ini Wulan benar-benar marah dan emosi. Bagaimana bisa Ikram mengingkari janjinya untuk segera menemuinya? Dengan semangat Ibu Ningsih kembali memengkaruhi Wulan. Kebetulan Pak Adam sedang pergi keluar sehingga Ibu Ningsih bisa mencuci pikiran Wulan. Wulan, kamu sudah tahu sekarang kan? Jika saat ini Ikramlah yang harus bertanggung jawab dengan kambuhnya penyakitmu ini. Maka dengan terpaksa Ibu akan mendukungmu agar kau mendapatkan dia kembali. Bagaimanapun, dia harus bertanggung jawab Wulan. Ucap Ibu Ningsih memulai aksinya kembali. Wulan yang kembali merasa frustasi pun langsung termakan dengan ucapan ibunya. Apa maksud perkataan ibu? Apa sekarang ibu sudah mendukungku jika aku ingin kembali dengan Mas Ikram? Tanya Wulan penasaran. Ibu Ningsih yang tidak mau terlihat menurunkan harga dirinya pun berpura-pura untuk menyangkal pertanyaan Wulan. Tidak. Sebenarnya ibu tidak mendukungmu. Karena ibu masih membenci mantan suamimu itu. Tapi setelah ibu pikir-pikir, ada bagusnya juga jika aku kembali lagi dengannya. Karena dialah penyebab dirimu bisa mengalami penyakit ini kembali. Terima kasih, Bu. Apapun alasan ibu, aku tidak terlalu memperdulikannya. Yang terpenting ibu sudah mendukungku sekarang. Jawab Wulan mulai tersenyum senang. Iya, ibu akan membantumu untuk mendapatkan Ikram kembali. Apapun caranya. Kamu harus bisa kembali dengannya, Wulan. Jangan sampai wanita lain memiliki Ikram yang sudah kaya saat ini. Iya, aku juga tidak mau itu terjadi, Bu. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bu, agar Mas Ikram mau menerimaku lagi? Tanya Wulan yang mulai mendengarkan ucapan Ibu Ningsih. Sayang, yang pertama harus kamu lakukan adalah kamu harus kembali berobat. Turuti kata dokter agar kamu bisa sembuh. Tapi jika di depan Ikram nanti, kita harus tetap bersandiwara seakan kamu tidak mau menjalankan perobatan. Agar dia akan lebih memperhatikan kamu dan semakin dekat denganmu, nak. Iya, ibu benar. Aku harus sehat. Tapi di depan Mas Ikram aku harus tetap sakit. Dengan begitu dia akan selalu ada untukku. Ya sudah, sekarang minum obat kamu ini, Wulan. Ibu yakin besok pasti Ikram akan datang menjengukku. Baik, Bu. Dengan semangat, Wulan langsung meminum obat yang diberikan oleh dokter. Sedangkan Ibu Ningsih mulai merasa senang karena putrinya mulai mau menurutinya kembali. Bagus putriku. Sebaik-baiknya kamu. Tetap saja darahku mengalir di tubuhmu. Jadi walaupun kau memberontak, tetap saja kau akan tetap menuruti apa kata ibumu ini, kan? Dan untukmu Ikram, sebenarnya aku masih sangat membencimu. Tapi karena kau sudah kaya sekarang, sepertinya aku bisa jika harus berpura-pura menyukaimu, kan? Dan apapun caranya aku akan membuatmu agar bisa menjadi menantuku kembali. Batin Ningsih. Sungguh, sebenarnya rasa benci yang terlalu dalam dengan seseorang tidak akan mudah menghilang begitu saja. Dan Ibu Ningsih akan memulai perannya dengan memulai bersandiwara. Pagi pun menyapa. Saat ini Ikram sudah siap dengan setelan jasnya. Hari ini dia mempunyai pertemuan penting dengan para klien. Setelah selesai berbenah, Ikram pun langsung keluar dari kamar. Ikram berjalan menuju ke arah ruang makan. Saat tiba di sana, Ikram meneliti ke arah atas meja makan yang sudah penuh dengan makanan lezat. Pagi, Ayah. Sapa Cinta yang sudah siap dengan seragam sekolah miliknya. Ikram yang melihat Cinta pun langsung mengirung Cinta dan mengajaknya duduk di kursi makan. Pagi juga sayang Ayah. Tak lama datanglah Ibu Aisyah yang baru keluar dari kamar Cinta. Pagi Bu, bagaimana keadaan Ibu? Apa masih sakit? Tanya Ikram yang khawatir. Tidak nak, kan sudah Ibu katakan jika Ibu sudah sembuh dengan total. Apa sekarang Ibu sudah boleh berjalan? Besok ya Bu. Seperti kata dokter, aku tidak mau jika masa pemulihan Ibu menjadi kurang sempurna. Baiklah, Ibu akan menuruti apa katamu.
Tak lama kemudian datanglah pembantu paruh waktu yang bekerja di rumah Ikram. Dari dalam dapur Ikram mulai bertanya tentang makanan sudah terhidang dengan sangat mewah. Biani, panggil Ikram. Iya, dan Ikram, apa Adin menginginkan sesuatu? Tanya Biani. Tidak, aku hanya bertanya. Kenapa Bibi masak makanan semewah ini? Bukankah sedang tidak ada acara apa-apa di rumah ini? Tanya Ikram yang penasaran. Oh, ini bukan Bibi yang memasaknya, Den. Tapi Non Sinta yang memasak dan Bibi hanya membantunya saja. Apa? Sinta? Sejak kapan Sinta bisa masak, Bi? Sejak 2 minggu yang lalu. Teriak Sinta menimpali. Dia datang dari arah dapur dengan membawa 6 potong ayam crispy persis seperti ala-ala restoran. Tara, ayam crispy ala Chef Sinta sudah jadi nih. Ini adalah menu terakhir yang aku buat. Ayo, cepetan dicoba. Ucap Sinta dengan semangat. Ikram yang mendengar perintah Sinta pun mulai mengernyitkan keningnya. Cinta mau, Mama. Cinta coba sekarang ya. Ucap Cinta sambil mengambil ayam crispy tersebut dan memakannya. Saat Cinta menggigit bagian potongan ayam itu, ketiganya mulai menatap wajah Cinta dengan penuh tanya. Bagaimana rasanya, Nak? Apa itu layak untuk dimakan? Tanya Ikram mulai menggoda Cinta. Enak ya, Cinta suka. Jawab Cinta sambil mengunyah ayam crispy yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya calon istriku bisa masak juga. Ucap Ikram bersyukur. Pasti dong, kan aku berusaha selalu. Ayo dicicipin yang lainnya. Selamat makan. Ucap Cinta penuh semangat. Akhirnya kerja kerasnya selama seminggu terbayar sudah. Seluruh keluarganya menyukai masakan Cinta dan memakannya dengan lahap. Saat ini Ikram dan Cinta sudah dalam perjalanan menuju ke kantor Cinta. Di dalam perjalanan Cinta membahas tentang orang tuanya yang akan kembali ke Indonesia pasca penyembuhan penyakit Pak Bagas yang sempat timbul karena terkena racun. Dan hal itu sudah berhasil disembuhkan. Jadi seminggu lagi orang tua kamu sudah sampai di sini, sayang? Iya, dan aku akan segera pindah dari rumah kamu, sayang. Sepi deh jadinya. Sepertinya setelah orang tuamu tiba di Indonesia, aku akan datang untuk berkunjung bersama ibu dan Cinta. Benarkah? Wah, aku sangat senang mendengarnya. Tiba-tiba Ikram menghentikan mobilnya, membuat Cinta mulai bertanya-tanya. Kenapa berhenti? Tanya Cinta penasaran. Ikram tidak menjawab pertanyaan Cinta, dan dia langsung mengubah duduknya ke arah samping dan mulai menggenggam kedua tangan Cinta. Cinta, maaf jika aku belum bisa memberikanmu hal yang romantis seperti yang kamu inginkan. Tapi kedepannya aku pasti akan aku usahakan. Saat ini aku ingin menanyakan hal penting ini kembali. Apakah kamu sudah siap jika aku mengajakmu untuk menikah dalam waktu dekat ini? Tanya Ikram yang membuat Cinta merasa bahagia. Iya, aku mau Ikram. Terima kasih sayang. Jika begitu aku akan segera melamarmu setelah orang tuamu tiba di Indonesia. Ucap Ikram langsung mencium kedua tangan Cinta. Setelah mengantarkan Cinta ke kantor Baskara Group, Ikram pun langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke kantor miliknya. Beberapa menit kemudian Ikram sudah tiba di kantornya. Desain Interior Dragon. Itulah nama kantor yang saat ini Ikram tempati. Kantor itu sudah tinggi dan terlihat megah. Beberapa bulan yang lalu Ikram sudah merenovasinya menjadi lebih besar lagi. Karena para karyawan yang dia rekrut juga mulai banyak dan bertambah. Saat memasuki kantor, para pekerja dan kedua temannya Anton dan Tio sudah berdiri menyambut kedatangan Ikram. Ikram dengan ramah merespon sambutan mereka. Para pekerja pun memberi selamat untuk Ikram atas keberhasilannya memasuki kancah bisnis negara. Setelah penyambutan selesai, Ikram langsung menyuruh mereka untuk kembali ke tempat masing-masing. Saat ini Ikram, Tio, dan Bang Anton sudah berkumpul di ruang kerja milik Ikram. Mereka akan membahas tentang tender besar yang ditawarkan oleh Menteri Pariwisata. Bagaimana Tio? Pukul berapa mereka akan datang ke kantor kita? Tanya Ikram. Sebentar lagi bro, dan aku sudah mempersiapkan segala berkas yang kita perlukan.
Jawab Tio. Bagaimana denganmu, Bang? Apa kau siap jika aku memberikan tanggung jawab proyek besar ini kepadamu? Pasti Tuan Bos, aku akan siap. Entah mengapa selama aku menjadi duda, aku semakin menggilai pekerjaan yang kau berikan untukku. Ucap Bang Anton menggoda Ikra. Ya, kau sangat betah menduda ya, Bang. Kalau aku sepertinya sebentar lagi masa dudaku akan segera berakhir. Ah, yang benar kau Ikra. Jangan bilang kau mau kembali lagi dengan mantan istrimu itu. Tio sudah menceritakan semuanya kepadaku. Ucap Bang Anton yang terkejut. Ikram yang mendengar nama Tio disebut pun langsung menatap ke arah wajah Tio yang sedang tersenyum mengejek. Dasar mulut ember kau. Kesal Ikra. Ah, bukankah sudah aku katakan jika tidak ada rahasia di antara kita? Jawab Tio yang tersenyum. Terserah kaulah, tapi aku bukan ingin menikah dengan Wulan. Aku ingin menikahi Sinta Baskara. Apa? Bersambung.